Gua sampai hari ini bisa berdiri, bisa masuk TV, mohon maaf. Gua 11 tahun jadi stand up komedian terbaik, terlaris, termahal. Insertizen, how are you and welcome back on iTalk, only on www.insertlive.com. When someone's story is a history and always with me, Maria Christie. Kenapa aku langsung kakak? Karena begitu ngomong, bintang tamu saya sudah gitu kan ya. Kita terakhir ketemu Deng dia, ini kita Natalan bersama di LP Cipinang. Lalu di tahun kemarin juga kita bertemu Deng dia, banyaklah acara-acara gereja. Makanya memang kalau misalnya bicara babungkus, ibadah, mama dan anak, orang ini juaranya. Beberapa kali hadir lewat di iTalk ini online begitu ya, dari 2020, if I'm not mistaken, 2020, 2021, 2022 manusianya hadir secara nyata di studio. So please welcome the one and only Kakak Bongos Fred! Terima kasih, Swadi. Swadi! Sorry, lama di luar negeri. Ih, paham kita. Ya, tadi bahasa Inggrisnya bagus ya. Iya. Kursusnya di mana? Kursusnya di Cipinang. Oh. Ya siapa tahu kan tempat bahasa di Cipinang nggak Iya, masalah. saya kursusnya di Citayam bahkan. Tapi kemarin datang ke Citayam. Citayam Fashion itu? Wih, sempat nggak? Enggak pernah. Kenapa? Ya karena memang tinggal di Citayam dulu gua ngontrak petak. Jadi udah. Pokoknya Udah hatam lah ya. Ya gitu, udah menikmati lah. 2022 gimana? Kan udah mulai banyak job of air. 2022? Iya, ini kan udah mau Oktober di kita. Iya. Bentar lagi Natal, Dang. Iya justru itu kan lagi ngumpulin duit. Karena kalau pulang kampung dengan tangan hampa kan Tidak diceritain mungkin. 5 malam. Jadi kemarin waktu tahun baru Kakak Mongo pulang berapa lama nggak Oh, pulang? saya tidak pernah merayakan Natal di kampung halaman. Kenapa? Pasti ginjal juga ikut hilang. Karena Tradisi amplop. iya, semua ngaku saudara, adik mama, keponakan mama, gitu-gitu. Anak kecil aja umur 5 tahun kita kasih cepek. Ya kan? Paling murah nggak anak kasih 100? Cepek, dia ngomong, katanya stand up comedy termahal, masa cuma 100.000? Bayangin nih. 5 tahun loh bro. Tolong kamera sebelah sana jangan gabut doang. Sekarang lihat, tangannya Mongol. Tangan Mongol, Oh, kenapa? nih gue perempuan cuma sebiji. Sorry. Sorry. Abang Hotman Paris adalah pengacara termahal. Betul. Wajar dong. Iya dong. Bling-bling. Iya, Apalagi Mongol stand up termahal. Iya kan? Nganapu jam, Dang. Apa hari ini, Dang? Coba Jam. Yang penting saya ingat almarhum Bob Sadino bilang jam mahal dengan murah sama aja. Oh, Yang penting dia nggak ada jam yang 500 juta terus angkanya sampai 13. Iya, nggak ada benar-benar. Cuma sampai 12. Iya, ngapain? Saya anak banjir. Jadi kalau punya jam mahal toto kelelep. Iya, Mending kalau repot seandainya ya. jam dinding juga boleh dipakein kalung gua pakai kok. Tapi emang bener sih, lu tuh memang salah satu ini sih Bang, Kak, yang bener-bener kayaknya tuh. Bang juga lebih bagus kalau dari pakai. Saya kalau dari pakai Kak kayak gue berasa gue kayak anak Takut ya. kuliah gitu. Karena gue udah abang aja. Kalau Kak kan bisa yang, maksudnya Kakak kan ya netral gitu Ya. kan. Kalau Bangnya jelas gitu ya. Kalau bang kan kelihatan banget gue manly jadi. Yoi men. Yoi bro. Laki gitu ya, laki Ya, banget iya. gitu ya. Tapi Bang, Yoi. iya. Jadi sekarang kalau boleh nih bisik-bisik aja nggak Iya. usah ngomong-ngomong Iya, gimana? Ada apa? Sekarang ini kita mau gosipin lo biar lo naik juga harganya. Red sekarang gimana Red? Kalau dalam Jakarta masih Iya. di 55. 55 Luar kota Luar. 75 sampai 85. Oh, 15 menit tapi. Aduh. Oke. Kalau misalnya untuk yang like long term gitu. Acara gereja? Acara gereja? Terserah dia ngasih. Sampai sekarang lo masih. Tetap sama. Kecuali Desember. Ih, apalah masa bisa-bisa rata-rata. Januari sampai November, lu mau ngasih gua berapa oke. Tapi kalau Desember udah diambil alih manajemen. Masa sih? Yo, Ico. Kok bisa begitu ceritanya? Iya. Kan bulannya Tuhan lahir. Masalahnya kan yang bikin ibadah Natal pasti ada proposal dong. Masa dibayar cuma 200? Tapi kalau misalnya kayak kemarin kita terakhir ke RP Cipinang kan memang kalau mereka. RP Cipinang kan Mongol tidak. Karena kebetulan saya alumni dari situ. Alumni bener. Yes. Tapi kalau jadi lo lihat juga ya kalau misalnya Iya. memang acaranya bener-bener kayak panti asuhan segala macam, Iya, nggak mungkin ada dana iya, dong. iya, Oh betul. iya. Jadi, Aduh, lu propos sendiri deh, jangan gue ini repot nih ya. apa nih? Lu mau diundang Oh, kalau sama TV ngundang, pasti murah. Pasti gak? Iya, soalnya kalau nggak dipanggil lagi. Ih, gue suka nih. Tuh. Finance gue Mbak Mima senyum-senyum. Berarti nggak repot nih artisnya Enggak dong, bagus. soalnya kan gua dari 2011 itu Mongol punya harga sampai hari ini nih 11 tahun gua jadi stand up gak pernah berubah. Harga TV gua nggak berubah dari 2011 until sekarang 2022.
Karena buat gua, TV adalah tempat gua untuk it's me. Gua nggak mau nyari duit. Gua nyari duitnya di corporate. Nganas wadah ladang ya, Dang? Yoi dong coy. Karena kalau lu nggak muncul TV, siapa yang tahu dirimu? Iya dong. Tapi kan Mongol mah udah stand up comedian termahal. Jangankan tuh pemakaman aja dia hadir. Iya, udah 4 kali. Dari yang kemarin lu cerita itu kan lu Iya, juga 4 kali. makasih Mongol. 1 Kristen, 3 Iya. Muslim. Yang the latest ada cerita lagi nggak, Bang? Jadi yang Muslim ini di Subang kasusnya. Baru, Tapi baru. memang mereka ngundang untuk menghibur mamanya. Baru? Iya, tahun lalu. Tahun lalu ya. Yang COVID. Oh yang COVID. Iya. Oke, gimana, Jadi gimana? diundang, katanya bapaknya meninggal, diidentifikasi COVID juga. Iya. Jadi udah dimakamkan oleh pihak itu, terus keluarganya tuh di rumah, Iya. di resto. Iya. Nah, menghibur mamanya yang terpuruk, Mongol disuruh stand up, dan selesai stand up mamanya ngomong begini, lucu banget kamu, ini ada rezeki sedikit ya dari tante buat uang tol. Sering? Uang tol berapa nih kalau 5 Mongol? juta dikasih. Iya, alhamdulillah puji Tuhan Enggak, ya. gua nggak isi tol. Gua langsung ke Ambas beli cincin. Jadi lo nih head to toe produk Ambas nih. Iya. Karena Ambas kebanggaanku ya. karena muka gua nggak cocok Plaza Indonesia. Tapi kan mamanya Mongol nih, kalau gue sebut brandnya kan kagak sponsor ya. Iya, jangan. Jangan. Tapi kan pokoknya percuma. tas mama walaupun brandnya berapa puluh juta isi panada. Cucur. Betul kan? Cucur. Ya, semua. dia paling suka cucur. Masih tante. Until Oma, now. masih. Kemarin gereja dia bawa pulang ikan kembung bakar dalam tas. Babungkus masih babungkus. Always. Dia mau acara apapun, bahkan orang meninggal aja dia bungkus, apalagi acara pesta. Aduh tante. Yang dia nggak bungkus cuma 1. Apa tuh? Nasi. Nasi Karena di selalu rumah udah ada masak. ya. Pasti ada, lauk belum tentu ada, nasi selalu ada ya. Tapi ngomongin seputar Kamongol, mamahnya Kamongol sama anaknya Kamongol, itu memang selalu punya cerita yang berbeda menurut gue. Iya. Karena kalau lu lihat mungkin ya kayak orang, hah? Ini mamanya Mongol gitu, atau hah ini anaknya Mongol. Dan sampai sekarang kreatif gue ini kesusahan nyari anaknya Kamongol namanya. Memang Mongol blok. Oh oke. Tidak dimunculkan ke permukaan. Kenapa? Perebutan anak. Emang kalau misalnya nggak disebutkan Mantan nggak istri akan- kan pengen ngambil anak Mongol kembali. Iya, nggak. Kan Kalau waktu- misalnya nggak disebut nggak akan ada perebutan. Enggak juga sih, memang cuman kan Mongol lebih memilih adalah ya udah Gos, anak gua yang penting dia cantik, tinggi 167, sekarang usia 14 tahun, putih, pesek ikut bapak, putih Iya. ikut emak gitu kan. Iya, Nah, iya, dia iya. juara 1 dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Udah. Gitu doang. Jadi Sekarang? kalau mami itu jadi kenapa mami dengan anak jadi materi stand up dan kenapa Mongol bisa bertahan karena saya nggak pernah bawa materi orang lain gue jadiin materi stand up. Yes. Gue jadiin You always- mama aja. Iya. Karena kalau mama kan kita bagi hasil, jadi ya nggak pernah marah. Berapa sih bagi hasilnya Kamongol Setiap sama gua mama? stand up pasti sebelum naik panggung 5 juta udah ditransfer. Dan dia akan ngomong memang anak mama pe kebanggaan. Gitu. Karena kalau kita jadiin materi orang lain takut disomasi, takut digugat, Iya. dilaporkan dan sebagainya. Kalau mami kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak nape mami kebanggaan. Oh, apalah. Jadi aman lah. Jadi mending Mongol jadiin materi stand up tuh Bomi, Mamami, anak tersayang. My daughter ya. Yoi. Kita membahas mami atau your daughter dulu nih? Nggak usah dibahas sih mereka berdua. Ya, gimana dong? Boleh. Kalau jadi dia bukan mama, dia tuh mami. Iya mami, I know Jadi it. kalau mama tuh, mama kandung Mongol tuh udah meninggal dari Mongol usia 4 tahun. Betul. Nah, jadi beliaulah yang menjadi orang tua Mongol sampai sekarang. Jadi apapun yang dia mau selama Mongol mampu, itu tuh selalu Mongol beri. Termasuk dia setiap 2 minggu sekali pasti ngambil cincin di Ambas. Karena di Ambas tuh kita udah punya toko langganan. Widih, bukan Jadi main. kenapa di Ambas? Karena di Ambas itu ada 3 tempat jualannya. Emas itu kan ada tiga itu lemarinya kan. Nah yang paling ujung kecil banget itu berlian. Sisanya kan sirkon semua. Iya. Nah mama Mongol tuh mami tuh nggak bisa ngebedain mana sirkon mana berlian. For dia yang penting mangkilat. Yang penting mangkilat Iya. ya. Begitu pulang dari beli emas, mampir ke atas lantai berapa tuh ada Ya Nemo ada lantai 2 segala-segala ya. tempat tas yang kayak anyaman tikar itu. Nah situ kan 300, dibelinya aja 10. Jadi mami tuh nggak tahu kalau kan Mongol beli original di Senayan City, toh
sekitar 100 lebih 200-an. Nah di saat sekarang dia pingin lagi, Mongol ngambilnya ambas 300. Jadi kemarin gue beli 175.000, tapi foto dulu sama produknya. Sama yang jualan, nggak apa-apa, endorsan. Oh iya juga ya. Endorse produk mahal dengan tidak kan, yang penting kita nggak sebut produk mereknya, ya kan? Iya. Hepeng mengatur. Hepeng mengatur. Jakarta nggak punya duit, pacarannya nggak mungkin diajak ke Monas. Ya, kalau Jakarta nggak punya duit, pacarannya kemana sih? Hah? Paling Ragunan 7.000 masuk. Dia tahu loh. Ya dia harga iyalah, kita 7.000. anak Jaksel. Which is literally ya, Dan. Iya. Jakselan lebih tepatnya di mana sih kalau boleh tahu nih? Saya anak Mampang. Mampang. Ya, sorry. Saya bener-bener heart of Jaksel. Gila. Ya, Ico. Yo parah Ico, banget. sensi tongkrongan. Sensi nggak peduli tas mana. Ya, tapi seberangnya. Taichan. Taichan. Soalnya di dalam es teh manisnya 28.280. Iya. Lu datang ke Pondok Jaya dapat 1,5 kilo gula. Iya, benar-benar gue percaya gitu. Iya, tepat Hello, sekali. masa beli teh 28.000? Tongkrongan boleh Senayan City, Yoi. tapi ambasador tetap di hati Always, ya. Always ya, forever. Karena kalau ada saudara-saudara dari Manado datang atau Iya. teman-teman gereja dari Manado dulu sama-sama pelayanan terus ke Jakarta, ya kalau kita ajaknya ke Kaliber Senayan City, kayaknya kita serangan jantung 2 kali. Mampus, langsung pingsan dang di tempat. Karena ini yang gue selalu bilang sama mall, boleh nggak seandainya dari jalan raya langsung lantai 2 gitu, jangan lantai Iya. 1. Lantai 1 tuh nggak ada yang Yes. harga. Benar, Itu ginjal habis 2 loh untuk dapet tas. Gila sih emang bener-bener. Tapi Mongol sih luar biasa sih, It hebat is my banget. mommy. Jadi saya selalu, maksudnya gini, bukan saya memanjakan mami berlebihan, enggak. Yang menjadi hak dan kewajibannya sudah dia lakukan, saya juga harus melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban saya. Biar namanya circle tuh berputar sempurna. Apa sih circle yang dipercaya sama Kak Mongol? Gue selalu berpegang teguh pada yang namanya prinsip hidup adalah tabur tuai. Jadi kalau gue ngasih mami, kan mami udah doain Mongol tiap hari. Yes, And every then day. di saat dia ngedoain Mongol untuk tetap sehat, sukses, bahagia, ya apa yang menjadi kemauan dia, ya gue kasih kalau seandainya tidak terlalu berlebihan. Apa ada sekali mami mungkin minta apa nggak dikasih Nggak tuh? ada. Nggak pernah dia bilang, Permintaan tergila maminya Kak Mongol apa? itu beli tas yang anyaman itu. Berapa? Karena dia kebetulan Mongol lagi di sensi, lagi di ibadah di gereja. Dia telepon, "Dek, mami lagi di sensi dengan adek." Nah, Mongol tanya, "Mami di mana?" Terus dia bilang begini, "Mami lagi di muka toko, Iya. jual tas rupa tikar." Gua Tahu deh tuh ya, kalau tas rupa tikar tuh apa ya? Itu tas kan nggak ada dompet 40.000. Nggak ada, yang Nggak depannya B ada. itu kan. Ih, ginjal hilang 1 loh untuk dapetin 1 tasnya doang. Jadi beli tuh tas nyaman. Ya, Berapa tuh dibeli dia lah. harga? Waktu itu gua masih ingat 100 berapa segitu. Cuman Nggak, 100 apa? 100 juta kan? Iya, Tapi? iya. Bukan 100.000 ya, ini jangan salah. ya, salah. 100 jutaan, Iya. 150 juta lebih bahkan. Karena dia mengambilnya agak besar. Oh, Nah, terus dia ke Kelapa Gading, terus dia pulang-pulang itu ya ikan cakalang baka, cakalang saus, mulai Tuhan. Sampai dibawa ke tempat cuci baju yang mahal itu, yang ada angka 5-nya, tetap nggak bisa balik. Tetap baunya adalah cakalang. ini tuh beneran ya Kak? Ya itu kisah nyata. Oh, wow. Until now gue beliin selalu sama mami adalah benda yang sama tapi toko berbeda. Yaitu Ambas. ambas kebanggaan ya, luar biasa. Loh, Tapi itulah Mongol. Iya. Gua aja beli kemarin sama juga produk merek G. Gua baru beli nih. Gua belinya sore, subuh jam 2 gua ke Manado. Nyampe di Manado nggak ada yang percaya itu asli. Jadi gua mending beli palsu. jadi barang lo semua palsu? Ya ada yang asli, cuman kalau pulang Manado gue beli palsu karena seandainya kalau diminta gue ikhlas ngasih. Oh iya juga, Ambil Jo cuma 300 begitu ya. Tapi kalau kita belinya original terus dia minta. Masalahnya kan kalau di pulang kampung tuh keluarga tuh kalau minta teman-teman nih, Ya. mintanya setengah ngungkit masa lalu. Gimana tuh coba kalau orang-orang Dulu anak kecil kita yang lap ngenape ingus. Dia ingus-ingus dibawa-bawa kan jadi kita kan nggak enak ya? Iya, no ambe jodang. Ya ambe jo. Yoi. Apa yang paling mahal yang pernah diminta sama saudaranya Kak Mongol? Tas Berapa di harga? 80-an Serius di Kak Plaza Dadang? Indonesia. Soalnya dia ikut. Nah gua waktu itu udah mau alasan pipis tapi gua inget
berbohong itu dosa, tapi duit gua habis gimana nih? Gua WA sama temen, pura-pura telepon gua dong gitu. Tapi tetap nggak Dia selamat ya, lagi Say. milih baju, tunggu ada telepon masuk, tunggu mongol keluar nggak balik lagi. Mudah-mudahan dia nggak ngambek kalau nonton ini. Ya palingan lo di blok lah habis ini ya Kak ya. Nggak mungkin lah, utang dia di gua banyak. Ya. Tapi lo suka minjemin uang ke orang juga Kak? Ya, maksudnya kan namanya juga minjem kan. Karena buat gua orang kalau minjem gua kasih, tapi kalau orang ngutang gua nggak kasih. Sorry, minjem sama ngutang tuh perbedaannya apa ya? Berbunga dan tidak. Mampus ngalah kasih bunga. Kalau pinjaman nggak pakai bunga. Oh oke, kalau pinjam nggak pakai bunga, kalau ngutang pakai bunga. Iya, Jadi lo yang nggak kasih adalah? minjem. Kalau lu minjem, ya udah lu minjem 100 juta, ya gua kasih 100, lu bayar gua 100. Tapi kalau ngutang gua dibungain 21%. Stay, anak Jakarta bro, tahu beratnya hidup Jakarta. Iya dong, gila aja. Ada yang nggak bayar sampai ada yang satu udah meninggal. Dan gua bingung mau nagihnya ke saudaranya. Iya sih. Jadi kalau pinjaman itu tidak membuat kita tertekan. Ya udahlah kita ikhlas. Jadi kalau ada temen nih, ngol pinjam dang 200 juta. Ya, gue cuma ada 20 juta bagaimana? Oke. Ya udahlah anggaplah itu Uang sial. yoi. Enggak sih, lebih ke apa gue bilang benih yang gue tanam. Tinggal apakah dia mau berbunga atau berbuah atau tidak itu ya udah dari Nanti pihak ya. sang iya. Kalau lo pernah ngitung-ngitung nggak uang lo yang kagak balik ada berapa Kak? Itu saya emang kalian Ada bahkan 10 M. Ah masa? Ih, buat kampanye. Nggak jadi. Ini udah 2024 nih. Seru banget deh. Tapi ya kan santai. Santai. Banyak Maksudnya banget. gini, Kak, berarti banyak banget Mongol duitnya, Kak. tidak mau ribet dengan, maksudnya kalau gua mikir duit 10 M itu dipinjam dengan konotasi suruh gua bayar dulu semuanya nanti reimburse, dan di saat semua nota reimburse terkumpul ternyata sampai hari ini nggak ada bayaran, gua nggak mau mikir di situ. Gua takut, gua takut banget. Udahlah biarin aja lah. Oh wow. Gue memulai kembali dari titik zero. Tetapi kan gue tetap percaya Tuhan tuh ajaib dan dahsyat. Iya. Jadi nggak pernah kepikir tahu-tahu ada job stand up, ada iya, job iya. stand up. Kita ngumpul. Karena kan ada tabungan kan. Tapi kan tabungan itu bentuknya deposito. Jadi mau nggak dibongkar. Oh oke. Begitu. Yang dibongkar dipinjam ini Uang tabungan hari-hari, iya. uang hari-hari ya. Kan setiap kali Mongol stand up, kayak kemarin Mongol stand up di Balikpapan. 2 hari di Balikpapan nih, Ya. tanggal 1-2 itu di Balikpapan manggung 2 hari. Udah megang 80 juta. Iya cepet Terus banget baru ya. Samarinda acara gereja ulang tahun gereja. Dapat lagi 40 ya? 3 juta kasihan, mereka cuma bisa 3 juta. Dan gua nggak keberatan karena buat gua ya udahlah. Karena kan gua beli tiket dari 5 juta persembahan kasih, gua beli tiket. Gue nih mau nanya ini serius Maka. Dari pendapatan Kak Mongol itu kan kalau kita lihat ya grafik kan lumayan curam ya Kak. Sekali stand up 40, persembahan kasih 4 juta. Atau mungkin ada, jangan ngomong persembahan kasih deh, kalau persembahan kasih nggak usah dihitung. Mungkin ada job yang Kak kita cuma misalnya buat acara amal cuma bisa 4 juta. Itu kan jomplang banget ya. Tapi Lo kan kalau mental lo acara aman. enggak dong, kalau acara amal kadang kayak acara pembangunan apa terus mereka ada lelang. Gua ikut bawa barang untuk dilelang. Emang lu tuh nggak mau rugi ya? Kan bukan, jadi seandainya gue punya kalung mutiara gitu, terus mereka kita lagi mau nyari untuk pembangunan gedung gereja gitu. Gue ikut lelang dan duitnya bukan buat gue, gue kasih buat mereka. Ih, baik banget lu Karena ternyata. kalau Mongol harus ngasih duit, guys, manusia kan otaknya miring kadang-kadang ya kan. Iya. Aduh, sumbang 10 juta, aduh. Udahlah, mendingan perhiasan yang kita punya, kan Mongol punya perhiasan tuh lumayan banyak yang dari mutiara, karena kalau berlian kan udah diambil Abang Hotman. Oh iya betul. Jadi gua Ikonnya mainnya mutiara. Dan gua mutiaranya bukan membeli. Iya. Bukan beli mutiaranya. Tapi tambangnya gua beli. hah, Mongol punya tambang mutiara? Iya di Lombok. Ih, sadis Tapi banget. cutting ya. Belum dilaporkan Dirjen Pajak. Allah, mesti baik-baik no sama yang di sini, sama yang kontrol room ya. Gak bercanda. Jadi gua maksudnya ya gitulah. Nggak pernah ribet ngadepin apapun. Luas itu loh ya Kak ya? Ya karena dulu kan gua udah hidupnya udah berat. Iya sih. Dulu gua masa lalunya sampai bergabung dengan satanik itu. Iya. Hidup Mongol tuh tidak bisa sesantai sekarang. Jadi di I saat know. gua udah
bisa hidup gue dengan santai, gue nikmati. Dulu gue tekanan batin, gue harus mencapai target, gue harus cari, harus didik orang untuk cari jiwa, terus harus mappingin ada berapa banyak daerah yang harus kita kuasai, teritorinya harus kita kuasai, penguasaannya di wilayah Jawa Barat siapa, ini teritori kegelapannya, kan berat dulu. Berat. Sekarang di saat gue udah merdeka, kalau bahasa Kristennya gue udah ditebus, so kenapa gue harus ribet? Karena dulu gue udah ribet banget. Gue dulu kalau setiap kali ritual internasional, gue harus ketemu dan gue harus ditanya target Asianya bagaimana. Terus udah berapa wilayah yang kita pegang, teritorinya udah kita, kalau bahasa kitanya udah kita hantem belum. Jadi biar mereka gampang bergerak. Nah sekarang gue udah dimerdekakan, and then masa gue harus terikat lagi dengan hal-hal yang nggak penting. 2022 lo sempat ada nggak tawaran-tawaran balik buat ke sana, atau mungkin lo dengar kabar-kabar sektenya itu apa masih ada apa udah nggak ada? Kalau tawaran sih sebenarnya until now gue masih dianggap bagian dari mereka. How can? Kan yang keluar gue, bukan mereka yang mengeluarkan. Beda. Jadi gue bukan dipecat, gue move from there. Jadi kalau gue baca tuh quote itu adalah if you temptation coming, run and never look back. Nah di saat gue masuk menemukan yang namanya sebuah kebenaran, gue keluar. Di sana kan tidak menerima. Dan mereka masih menganggap bahwa gue bagian dari mereka. Padahal, no. Gue sampai hari ini bisa berdiri, bisa masuk TV, mohon maaf. Gue 11 tahun jadi stand up komedian terbaik, terlaris, termahal. Di gempuran komik-komik banyak loh. Bener, percaya gue. Ada 2 TV, ada lomba stand up. Otomatis melahirkan banyak komik baru. Tapi kan Tuhan izinkan tetap nongol until now. Bahkan gue Desember udah ada job 5. Alhamdulillah, puji Tuhan. Acara Natalan dan semuanya bayarannya 30 juta. Yang paling gede nanti di ICE. Itu sampai dibayar 100. Cuman stand up 15 menit. Apa ganti aja apa kita? Nggak mungkin ya, nggak lucu ya. Jangan-jangan. Jadi Mongol masih gini, gue udah move dari sana. Gue nggak mau lagi berkecimpung dan gue jadi beban di hidup sekarang. Gue lebih menikmati adalah ya gue masih bisa pergi nonton kayak di mana, bioskop mana. Bahkan kalau filmnya nggak ada di DKI Jakarta, gue sampai ke Bekasi buat nyari nonton film. Gila. Film apa sih emangnya terakhir lo tonton sampai ke Bekasi? Suamiku Bersuami. Itu bukan film ya. Itu teman. Itu teman, bukan film. Film terakhir yang gue tonton film apa ya? Film Korea. Di GI. Itu kisah nyata tentang peperangan gitulah. Gue suka banget dengan film-film perang. Kalau film horor Mongol sangat nggak suka. Kenapa? Karena udah bayar mahal-mahal ditakut-takutin. Iya logik sih ya, udah bayar mahal ditakut-takutin ya. Dan masalahnya gue dulu kan bukannya di horor juga. Ngapain gue sekarang nonton horor? Gue 7 tahun ngurusin horor. Tapi itu dia yang gue mau tanya. Lu percaya banget hukum tabur tuai? Iya. Dan maksudnya ya secara logika manusia, memang kadang-kadang logika manusia nggak masuk sama logika Tuhan ya. Nggak akan pernah masuk. Yang lo tabur kan sebenarnya ya, yang sesuatu yang jahat dong. Dulu. Iya. So sekarang Tuhan izinkan Mongol tua yang baik ya? Ya karena kan, ya itulah kalau bahasa-bahasa orang-orang yang mengerti begitu kan, itu hukum kosmik. Apa tuh? Di zaman dulu, di saat gua berubah dan gua berjanji untuk kembali menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya, berarti kan udah diputus, peletak. And then gua memulai lagi dengan yang baru. Dengan hidup gua jualan koran di pinggir jalan tanpa pernah bersungut-sungut. Gue tuh nggak pernah bersungut-sungut dulu, until now. Ngadepin hidup gue nggak pernah bersungut. Aduh Tuhan, gue capek kayak nggak kuat. Nggak pernah Mongol. Karena kalau gue udah nggak punya duit gitu, limit habis. Ya udah, cincin mana yang beli gade? Makanya kalau kita beli cincin yang ada suratnya, lagi hidup di bawah, langsung kita pergi ke sekolah. Ya kan? Kalau perlu strateginya jangan beli cincin yang ada batu-batunya. Apa tuh? Jangan ada sirkon-sirkonnya. Jadi bisa nambahin langsung berat. Ya. Benar, langsung Kalau bisa. Iya, jadi gue orangnya begitu. Gak ada yang mau beli handphone mahal gitu. Gue nggak punya. Handphone kamu apa sekarang? Cumcang. Iya. Cuman buat main Mobile Legend. Tapi kalau gue tanya Kak, apa aset terbesar seorang Mongol? Ini ya, benda ya, bukan ini apa segala macam. Asetnya Kak Mongol? Rental mobil udah selesai. Selesai tuh maksudnya apa? Mobilnya Bangkrut? udah dijual juga. Oke, udah jadi kan udah jual. Mongol mau ganti mobil. Maksudnya kan sudah balik modal berapa kali, kita jual semuanya. Ada yang kita kasih ke saudara mobilnya. Kita mau beli lagi.
tapi COVID terjadi. Nah, tetap Mongol rental mobilnya tetap harus di Manado. Kenapa? Karena runmore-nya kurang, dikit. Lu mau Emang kabur kalau di kemana? Jakarta? Oh iya sih, Lu benar mau juga ya. sewa mobil kan cuma 10 jam. Heeh. Perbatasan kan 24 jam. Iya. Hilang mobil, telepon yang jaga. Bos, mobil gua hilang, kayaknya ke sono. Udah dijaga polisi, lu mau kabur kemana? Nggak bisa kan? Yang kedua, kenapa ditaruhnya di Manado? Karena daerah Mongol kan lumayan tinggi gengsinya gitu. Oh, iya dong. Nggak mungkin dong Oma Baholven naik motor. Iya. Nggak mungkin ya. Iya dong, Oma udah Nggak pakai mungkin sasak Oma 8 cm. naik motor. Mau taruh di mana helmnya? Iya. Sasak sama helm sama tingginya. Nah, jadi Oma langsung bilang sewa oto Jo. Sewa oto Jo, sewa mobil Sewa aja mobil. gitu ya. Sewa mobil pas, apalagi asetnya seorang Mongol. Jual beli ginjal. Nggak bercanda. Aset apa? Sewa menyewa apartemen. Ih, berapa apartemennya Mongol? 8 unit. Semua 2 bedroom, studio? Ada yang 1 3. Oh. Yang lainnya 2. Lancar ya? Karena yang tinggal orang Manado semua. Lagi-lagi orang Manado semua. Kenapa, Dang? Ya karena kalau dia kabur bawa lari TV gampang nyarinya. Lo tahu ya, lo kunciannya ya, Kak. Enggak kan Jadi begini kayak- loh, kenapa orang Manado? Maksudnya karena kan lebih enak. Jadi kalau kita mau ke apartemen ketemu nggak ribet bahasa gitu. Oke. Terus kalau orang Tapi orang lain boleh kan sebenarnya? ya boleh, Oh, cuman oke. memang Mongol selalu dapatnya orang Manado. Emang jodoh lo sih ya? Memang pilihannya gue nyari orang-orang Manado. Oh jadi yang boleh aksesnya tuh semua orang Manado Iya. ya? Rental mobil di Oh, Manado, satu yang rental bukan. apartemen, oh apa? Satu yang bukan, yang Rasuna orang Perancis. Iya. Oke nggak masalah lah walaupun Iya. nggak bisa Iya. banget lah ya. Terus apa lagi? Rental apa lagi yang Mongol punya? Udah nggak ada sih. Oh ya nggak masalah. Ya nggak usah semua kali. Nggak usah semua kali ya. Soalnya ada yang berapa yang belum dapat pajak ya. Jadi daripada Nggak, kan bahaya. masih ada dapur Mongol, Iya. ada kaki gatal production. Kaki Gatal Production. Iya, nih. pokoknya kaki gatal grup itu punya Mongol. Mongol pemegang saham 90%. Ibu Ari Asis komisarisnya. Itu sutradara film horor Indonesia tuh. Jadi sama-sama kita membentuk satu company untuk bikin kegiatan-kegiatan yang positif sumbernya dari keuangan Mongol. Karena Mongol kan udah janji sama Tuhan bahwa 10% buat Tuhan, 12,8% buat daerah, 1,2% buat diakonia, sisanya buat gue. Sorry, diakonia itu apa ya, Kak? Buat panti werda. Mongol nggak suka, maksudnya bukan nggak suka, oke. Mongol kalau memberi itu tidak ke panti asuhan. Karena panti asuhan tuh udah banyak, udah program banyak gereja yang selalu atau banyak komunitas yang selalu nganterin ke panti asuhan. Tapi panti werda kayak terkucilkan. Jadi Iya. saya lebih suka menghibur oma-oma yang lipstik atas sama bawah beda warna. Iya. Gitu. Kadang bedaknya sebelah merek apa, sebelah merek Merek apa. apa. Terus nanti dia ngomong, oma cantik kan? Ih, dulu oma tuh banyak sekali yang suka gitu. Ntar tahu dia nangis kalau nggak dibesuk anaknya udah setahun. Nanti dihibur dengan nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang zaman Adam dan Hawa belum keluar dari Taman Eden. Apa tuh lagunya? Coba mention satu. Lagu-lagu apa? Sebut satu. Changing Partner, Beautiful Girl. Jadi mereka buffer dansa-dansa. Karena maksudnya Mongol selalu berpikir gue nanti ke situ juga usianya. Jadi gue harus mendalami nanti kalau gue seandainya bagaimana di masa tua. Kan karena kata dokter kan ada teman, bukan dokter sih, teman bilang begini, Ngol. Pokoknya orang itu mau umur panjang atau tidak tergantung dari giginya. Nah, Mongol masih tumbuh gigi. Sampai umur berapa? Sampai umur berapa lo masih Saya sama udah gigi? 45 tahun, tinggal 1 gigi ini lagi tumbuh. Paling ujung di belakang atas. Udah ke dokter udah scan, Kak? Udah scan gigi udah. Kok bisa Masih ya? 1 tumbuh. Itu dokter bilang berarti lu 45 tambah 45, 90 meninggal. Gue bilang lama amat. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi gue bisa bisa melihat anak gue nikah, anak gue jenderal. Iya, tadi yang itu gue baru mau masuk ke situ, lu dari mana-mana aja udah masuk ke situ ya. Ya.